Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, kita hari ini ingin mereview atau membahas mengenai mekanisme atau membicarakan tentang aspek-aspek penting di dalam penulisan, proses ataupun penyelesaian tesis ataupun penulisan ilmiah ya. Jadi hari ini kita akan berbicara dan membahas tentang penulisan tesis. Nah, jadi sebelum kita sampai kepada pembahasan tesis, maka biasanya setiap institusi pendidikan itu, saudara-saudara, biasanya penulisan tesis itu diawali dengan proposal tesis. Biasanya mahasiswa akan diarahkan terlebih dahulu untuk kemudian menulis proposal tesis sebagai gambaran ataupun deskripsi yang kemudian memperjelas secara tegas mengenai aspek-aspek yang akan menjadi objek penelitian dari seorang mahasiswa. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kemudian setelah penulisan proposal tesis, biasanya mahasiswa itu akan diarahkan untuk kemudian mempresentasekan proposal, di mana ketika mempresentasekan proposal tesis ini akan ada ya kayak kita seminar tesis ya, ada para ataupun tim dosen yang nantinya akan menjadi penguji pada seminar proposal tesis. Nah, tujuan daripada seminar proposal tesis ini biasanya untuk memantapkan kembali, mempertegaskan kembali, dan secara keseluruhan sebetulnya seminar ini akan berakhir kepada suatu pengarahan yang lebih mengerucut kepada kejelasan di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa. Nah, kemudian setelah kemudian mengajukan proposal tesis ini, tahap yang berikutnya biasanya mahasiswa itu akan menyesuaikan berdasarkan dengan kritik, kemudian saran ataupun masukan dari tim penguji proposal tesis. Nah, selain daripada itu, rekan-rekan, biasanya proposal tesis di beberapa pendidikan tinggi ini biasanya proposal tesis ini dimasukkan ke dalam salah satu mata kuliah. Jadi semacam seminar ini menjadi beban SKS yang wajib bagi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya di strata 2. Nah, kalau kita misalnya saja melihat beberapa ulasan dari beberapa pendidikan tinggi yang ada, proposal tesis ini bisa dibebaskan jika kita misalnya sudah mampu kemudian mempresentasekan beberapa ide-ide yang akan kita masukkan ke dalam penelitian kita itu pada lingkup internasional. Nah, kemudian yang selanjutnya sebelum kita menulis tesis, maka yang perlu kita pertegaskan secara jelas yaitu mengenai jenis daripada penelitian tesis yang akan kita lakukan. Nah, ini penting. Nah, jenis penelitian ini kemudian akan mencocokkan antara penelitian kita dengan prosedur ataupun sistematika daripada penulisan ilmiah. Nah, yang pertama, beberapa penelitian yang cukup populer jenis penelitian yaitu penelitian perpustakaan atau library research. Nah, dalam penelitian kepustakaan ini biasanya penelitian kepustakaan ini dikenal dengan istilahnya riset non reaktif. Jadi berbeda dengan penelitian kualitatif yang lapangan. Nah, beda substansial ini sebetulnya sih terletak pada judul ya. Jadi secara substansial, kemudian letak masalah penelitiannya, kemudian kerangka berpikirnya, kemudian objek atau subjeknya,
metodologinya, kemudian dari segi analisis data hingga bentuk daripada sistematika laporan dari penelitian ini. Nah, kemudian kalau kita melihat sebetulnya beberapa para pakar penelitian juga berbeda di dalam memahami tentang penelitian kepustakaan ini. Tetapi secara umum mereka hampir katakanlah sepakat pada aspek sumber, yaitu sepenuhnya dari perpustakaan atau melalui sebuah dokumentasi. Nah, oleh karena itu untuk mengenal penelitian kepustakaan ini barangkali perlu kita perjelaskan mengenai beberapa ciri-ciri daripada penelitian perpustakaan atau kepustakaan itu sendiri ya. Jadi yang pertama itu kita itu bisa melihat ciri yang paling mencolok dari penelitian kepustakaan ini adalah dari segi judul penelitiannya. Nah, judul penelitian kepustakaan ini, saudara-saudara, biasanya dikemas di dalam bentuk kalimat pernyataan atau statement. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, biasanya penelitian kepustakaan ini masalah penelitiannya dimunculkan di latar belakang penelitiannya, yang kemudian latar belakang ini dikembangkan dari hasil bacaan, dari pengalaman, dan atau dari pemikiran para ahli yang telah melahirkan karya-karya besar. Nah, ini kemudian ciri yang ketiga, penelitian ataupun jenis penelitian kepustakaan ini adalah dari aspek atau dari segi teori. Jadi penelitian kepustakaan ini sangat mengandalkan pada kekuatan teori. Nah, ini yang penting kita perhatikan bagi mahasiswa yang ingin menulis tesis dengan penelitian yang jenisnya adalah kepustakaan. Jadi penelitian perpustakaan ini sangat mengandalkan pada kekuatan teori. Artinya tergantung pada judul dan tergantung pada permasalahan yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu di dalam memilih teori ini kita harus memiliki teori-teori yang kuat yang bisa mendukung di dalam penelitian kita. Nah, yang keempat, saudara-saudara, adalah sampling. Nah, sampling ini di dalam penelitian perpustakaan ini tidak menggunakan populasi. Nah, tetapi dia menggunakan sampling. Nah, sampling yang digunakan itu merupakan sebuah sampling teoritis, katakanlah suatu sampel yang seutuhnya itu sebetulnya merujuk kepada teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan penelitian yang menjadi fokus dari penelitian kita. Nah, kemudian yang kelima, yaitu dari segi unit analisis atau objek penelitian. Nah, ini ciri daripada penelitian kepustakaan. Unit analisis atau objek penelitian. Nah, contohnya adalah konsep pendidikan agama di dalam UU SPN misalnya. Maka objeknya adalah UU SPN, sedangkan fokusnya adalah penelitian pendidikan agama. Nah, ini ada dua sisi. Ada kemudian fokusnya dan ada objeknya. Nah, kemudian ciri yang keenam dari penelitian kepustakaan ini adalah dari segi data penelitian. Ya, jelas kan data penelitian ini kalau perpustakaan ini adalah diambil dari sumber primer dan sekunder yang merupakan secara keseluruhan adalah kepustakaan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dari teknik pengumpulan data. Kemudian yang kedelapan yaitu teknik analisis datanya. Nah, jadi ada beberapa rangkaian tadi adalah ciri-ciri sebagai sebuah katakanlah untuk menggambarkan ya mengenai ciri-ciri daripada penelitian kepustakaan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penelitian lapangan atau field research. Nah, kita akan membahas satu persatu yaitu penelitian kualitatif, saudara-saudara. Jadi ciri-ciri daripada penelitian kualitatif ini
Yang pertama itu adalah bahwa paradigma penelitiannya konstruktivis. Jadi bahwa realitas penelitian itu dibangun atau didekonstruksi di dalam suatu konteks dan di dalam kehidupan sosial. Nah, pendekatan ini biasanya mengarah kepada peneliti untuk pemahaman dan penafsiran makna menurut apa yang dikonstruksi subjek. Subjek yang diteliti berdasarkan interaksi sosial dan bukan merupakan sebuah rumusan, ya, bukan merupakan rumusan daripada si peneliti itu sendiri. Nah, variabel-variabelnya adalah kompleks. Nah, artinya variabelnya ini saling berkaitan dan sulit untuk diukur. Kemudian yang kedua adalah studi yang dilakukan oleh penelitian di dalam konteks alamiah. Nah, peneliti biasanya melakukan sebuah penelitian konteks langsung dengan subjek di lapangan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tujuan penelitian lapangan ini biasanya adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh, secara utuh, secara holistik terhadap penafsiran makna yang bersifat kontekstual. Nah, kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah pendekatan analisisnya adalah induktif. Nah, induktif dan tentunya berpeluang untuk kemudian menghasilkan hipotesis dan teori-teori yang substansial. Nah, kemudian yang kelima, cirinya penelitian lapangan ini atau penelitian kualitatif ini adalah penelitiannya biasanya menekankan pada aspek proses. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kemudian selanjutnya, desain penelitiannya harus fleksibel atau harus bersifat sementara. Kemudian penelitiannya, saudara-saudara, merupakan instrumen kunci. Kemudian yang